ini hadir. Diam aja. Dengar Imam Hatim Al-Asham, ulama yang disebut ulama tuli. Ada yang tukar pikiran, konsultasi ibu-ibu. Ya mungkin begitulah ya, terlalu banyak pikiran si ibunya sehingga kurang peka menahan. Sedang konsultasi buang angin. Saya memilih kata yang lebih sopan dari kentut ya. Sengaja tidak nyebut yang itu barusan, sebut buang angin aja supaya lebih sopan. Katanya kan kalau bicara, kalau bisa memilih kata-kata terbaik, pilihlah kata terbaik. Sedang konsultasi bunyi, itu ulama sangat bijaksana, pura-pura tidak dengar suara apapun. Maaf ya, bicaranya yang keras, yai, lebih keras, yai. Akhirnya ibu itu bahagia, berarti tadi tidak kedengaran, pada jernih itu. Sedekah kita adalah menjaga perasaan orang. Jangan pelit, punya makanan berbagi. Siap ini hadirin? Barang-barang yang tidak terpakai oleh kita, kasihkan. Kalau bisa, berikan. Aduh, cobaan ini. Saya sambil bicara begini, jadi ingat barang-barang yang ada nih, asal ada lebar hadirin. Setan nipu. Apalagi supaya jadi ahli takwa di bulan Ramadan ini. Wal kadhimina ghaidha. Menahan amarah. Mau bahagia, mau jadi ahli takwa, mau jadi ahli surga, la taghdab, jangan marah. Ini penting, sangat penting. Orang yang bisa menahan marah karena Allah dilatih di bulan Ramadan ini sehingga masuk ke wilayah ahli takwa, berkahnya banyak sekali, bisa nahan amarah tuh. Mungkin dengan kita mujahadah, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, hati kita jadi tenang, lebih lega. Masalah kita dibuat sedikit oleh Allah, kehormatan kita diangkat, badan kita lebih sehat. Ini hadiahnya. Orang-orang jadi nyaman bersama kita, jadi sayang ke kita, malah jadi banyak pertolongan Allah. Orang-orang yang ngasih ke kita, bisa itu. Para pemarah ini kasihan, wajahnya saja marah, tidak bisa marah sambil senyum. Kurang ajar, gak bisa hadir. Kurang ajar. Mata membara, hidung mendengus, kaki mengais-ngais ke belakang, gigi gemeretuk, wajah membara, tangan ngompol, bisa itu. Iya, anak kalau marah-marah bisa ngompol, karena mekanisme tubuhnya menjadi tidak normal. Akal sehat anjlok dengar perkataan pemarah. Sangat tidak berpendidikan, walaupun sekolahnya S2, S3, tapi kalau marah seperti orang yang tidak punya pendidikan sama sekali. Kadang-kadang nama binatang keluar. Memalukan, hina dina, tidak disukai orang. Ini Ramadan, tekad, la taqdam walakal jannah. Siap? Relax saja. Gimana kalau ada yang nyebut monyet? Monyet lo, gimana? Bagaimana? Jawab dong, jangan bikin saya marah. Bagaimana kalau ada yang nyebut monyet ke kita?
Kita monyet bukan? Tinggal jawab, monyet lu bukan. Assalamualaikum. Monyet non me kebun binatang. Jangan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Surat Al-Furqan ya. Ayat 63 bukan? Al-Furqan ayat 63. Nih, kalau mau tahu ngadepin orang yang berkata jelek, ini ayatnya. Ibadur Rahman, Al-Furqan ayat 63. Tidak ada cerita Ustadz marah-marah yang tidak pada tempatnya. Apakah tidak boleh marah? Rasulullah marah, tapi marah dengan alasan yang benar, dengan cara yang benar, dan hasilnya juga menegakkan kebenaran. Bukan marah karena nafsu seperti kita. Mau hidupnya lebih mudah, lebih bahagia, lebih mulia, la tagdob, jangan marah. Bukan tidak punya jengkel, sama. Jengkel ada, kesel ada, sakit hati ada, perih ada, tapi tahan marahnya. Ustaz silakan. Surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Relax saja. Ingat, kalau ada orang yang ngomong jelek, itu pun takdir Allah. Itu jalan dari Allah supaya kita bisa mengamalkan ayat ini. Kalau ada orang yang bicara jelek kepada kita, ini ladang bagi kita untuk meningkat derajat kita dengan mengatakan hal yang baik. Senyum saja. Kalau memang belum bisa senyum karena sakit hati, ya menjauh saja. Jangan dibalas dengan perkataan yang sama. Ahli takwa itu adalah justru orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang bisa mengendalikan amarah itu yang perkasa. Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Pemarah, manusia lemah. Manusia perkasa adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Tahu caranya bagaimana? Kalau pas nyel jengkel, tersinggung, yang pertama dilakukan adalah diam. Jangan bicara, tahan. Karena setiap kali keluar satu kata-kata, mulai menggelinding seperti bola salju makin besar. Tahan. Kalaupun mau bicara, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu bukan astagfirullahaladzim, itu bukan, ya kurang pas. Karena Rasulullah istighfar tidak pakai melotot begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan terus menipu kita supaya membalas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi Allah menginginkan kita menahan amarah. Lalu bagaimana lagi? Kalau kita sedang saum, katakan, saya sedang saum. Apa hikmahnya? Hikmahnya kepada diri, saya sedang saum. Ini menahan diri. Kita saum untuk mengendalikan diri.
Dan hikmahnya bagi yang lain, kalau dihina, maaf saya sedang saum. Ada ulama yang mengatakan supaya mereka tahu saya bukan takut sama kamu, tapi saya lagi saum. Begitu. Bagaimana kalau takut? Ya ngomong aja lagi ya. Apalagi kalau lagi jengkel, ganti posisi. Duduk. Duduk. Ganti posisi, ini merubah fokus. Masih jengkel, berbaring, tentu saja di tempat yang layak berbaring. Jangan di kelas, kenapa Pak Guru kok berbaring begini? Muridnya kurang ajar. Ambil wudu, walaupun hadisnya lemah, tapi wudu ini air yang menyejukkan. Lebih hebat lagi kalau kita bisa sholat. Pendek kata, ingin jadi orang yang bahagia, mulia, jangan jadi pemarah. Ada 4 tingkatan pemarah: mudah marah dan susah lupa. Ini paling buruk. Apa-apa marah, apa-apa jengkel, apa-apa marah-marah, dan sekali marah seumur hidup. Nah, ini paling buruk. Ada yang kedua, susah marah, tapi sekali marah enggak pernah dimaafkan. Ini buruk juga. Yang ketiga, mudah marah, tapi mudah reda. Ini buruk. Kenapa? Karena orang kalau memaafkan mudah, tapi melupakan tidak mudah. Yang bagus adalah susah marah, mudah reda. Yang terakhir, wal 'afina 'anin nas. Ini Ramadan, tidak ada kedendaman di hati kita. Maafkan, maafkan. Udah kita enggak marah, maafkan. Ciri ahli takwa, Ali Imran 134. Wal 'afina 'anin nas. Maafkan, maafkan. Maafkan orang-orang. Tidak ada nyimpen dendam di sini. Nah, enggak ada waktu. Maafkan. Mau dimaafkan tidak? Maafkan, apakah dia minta maaf ataupun tidak minta maaf. Maafkan. Kenapa kita menjadi pemaaf? Karena Allah yang memerintahkan kita jadi pemaaf. Enak dengarnya Pak?